Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah founder Bank Sampah NTB Mandiri, Mbak Aisyah Udis. Apa kabar Mbak Aisyah? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Alhamdulillah. Mbak Aisyah boleh cerita nggak awal mulanya tertarik mengelola sampah itu? Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali Pak, 11 tahun ya. Kita mulai dari 2011. Tertariknya karena satu mungkin kecintaan sama Lombok. Karena basic saya adalah pariwisata. Selama 13 tahun saya keluar dari Lombok ini, keliling, ya profesinya kerjaan waktu itu, sampai ke beberapa negara. 2007 baru balik ke Lombok. Dari 94, 95 udah keluar saya. 2007 baru balik. Jadi 13 tahun itu. Keliling di beberapa negara. Ketika balik, saya baru menyadari ternyata Lombok ini jauh lebih indah dari negara-negara yang saya kunjungi. Masalahnya mungkin kita punya satu masalah, dan masalah itu sebenarnya bisa kita atasi karena itu masalah yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Sampah. Nah itu asal muasalnya tuh. Kenapa? Atau mungkin ada pengalaman di luar negeri. Di luar negeri tertarik. Iya, di luar negeri itu kok sampah bersih. kita urus di Belum sampai terpikir begitu. Jadi kalau pas ke beberapa negara itu yang ada kagum aja, ih kok bersih ya, kok bagus ya gitu. Nah, tapi ketika saya balik ke Lombok, itu justru, ini lebih bagus loh dari yang saya lihat gitu. Negara-negara Eropa misalnya, bangunan semua buatan manusia, ya kan? Bisa kita tiru. Coba suruh buat pasir putih 1 biji nggak bisa, dan kita punya gitu. Hanya tinggal kita jaga aja. Jadi itu sebenarnya yang pertama kali kenapa sampah. Kemudian yang lain mungkin saya melihat anak-anak muda ini jarang yang bicara sampah. Karena ya itu tadi pandangan terhadap sampah itu masih sampah itu tugasnya pemerintah. Sampah itu dikerjakan sama pemulung misalnya, pengangkut sampah. Jadi kita nggak bisa bergeser dari situ. Itu sebabnya mendirikan Bank Sampah NTB Mandiri dari 2011 itu kita memang fokusnya di pendidikan, bukan jual beli sampah. Karena itu yang saya secara pribadi melihat kurangnya kita pendidikan tentang kesadaran lingkungan. Padahal pendidikan tentang kesadaran pendidikan ini investasi jangka panjang banget. Nah itu saya mulai masuk mengelola bank sampah itu fokusnya di pendidikan. Nah, bentuk pendidikan yang dilakukan Mbak Aisyah? Awal-awal dari door to door Pak. Memang berat banget ya, tapi memang door to door. Dari ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Itu lama hasilnya. Beda sama kalau kita kampanye langsung kan beda. Tapi memang harus begitu karena memang susah sekali. Kalau saya lihat di sekolah-sekolah justru nggak ada malah tentang pelajaran lingkungan. Nah itu 2011, 2013, 3 tahun itu saya memang door to door. Bank sampah sudah ada waktu itu? Sudah ada bank sampah. Jadi bank sampah masih di rumah. Lebih kepada pelatihan. Jadi apa sampah itu? Karena sekarang begini nih, kita bicara sampah. Ajak ratusan orang untuk bersihkan sampah. Setelah sampah itu terangkut kemana? Kan begitu. Kalau kita hanya memindahkan dari laut ke daratan, datang angin, terbang, balik lagi.
kan begitu. Jadi ada dua solusi. Satu, bagaimana kemana sampah itu setelah, nah itu di pengolahan tadi. Kedua, untuk mengurangi, yaitu dari pendidikan. Jadi harus sama, ada pendidikannya, ada pelatihan. Pelatihan itu ketika sampah sudah terlanjur dibuang, tapi memang harus yang efektifnya adalah mengurangi. Nah, mengurangi ini yang perlu pendidikan, Pak. Mengurangi di rumah tangga maksudnya? Dari rumah tangga, kan sampah itu ada dari domestik, dari perusahaan, banyak. Tapi kita harus memulai dari langkah kecil, dari rumah tangga dulu. Nah, pendidikan ini kan membangun karakter. Karakter lah yang akan membuat kita budaya, membentuk budaya. Budaya malu buang sampah itu kan baru-baru sekarang kita dengar. Dulu-dulu nggak ada. 11 tahun yang lalu bicara sampah aja orang melihat kita aja udah syukur nih, kadang-kadang pura-pura nggak dengar. Nah, budaya malu buang sampah di sembarang tempat di NTB ini menurut Mbak Aisyah sudah mulai tinggi atau sudah bagus ya? Sudah mulai. Karena mungkin bersyukurnya pemerintah ini dari 4 tahun mulai menggaungkan zero waste. Sedikit dipaksa orang kan, gitu, apalagi instansi sekarang bagus, karena memang harus dipaksa. Kalau enggak akan. Jadi kalau kita bicara 2011 sampai 2015-16 itu masih sulit kita bicara sama masyarakat tentang pengolahan sampah, kecuali bank sampah itulah sistemnya, kecuali dengan sistem bank sampah. Karena kalau di sistem bank sampah kan orang menabung. Jadi kita bagi intuisinya, ada value-nya, ada harganya sampah itu. Itu hanya bagian dari cara taktik kita aja sih supaya masyarakat mulai mengumpulkan dan memilah sampahnya sendiri. Nah, awal mendatangi rumah tangga, mendatangi sekolah-sekolah untuk memberi edukasi, itu ada kendalanya enggak? Kendalanya banyak, Pak. Banyak sekali. Karena bagi saya tidak ada juga perang tanpa korban jiwa, meskipun kita menang. Betul ya, Pak ya? Mau menang sekalipun pasti ada korban jiwa. Begitu juga kita bicara sampah. Ada kendala, Mbak Aisyah, aduh banyak banget. Tapi kalau pada saat saya mengisi, memberi motivasi ke masyarakat, tentu tidak kita sampaikan kendala itu. Karena kalau kendalanya di depan nggak jadi orang, ya kan? Jadi apa yang seperti kita membangun sebuah cita-cita, tentu gedungnya tinggi dulu. Untuk mencapai gedung tinggi ada pengorbanan di sana. Kendalanya satu yang kita hadapi itu adalah tabiat, habit manusia, dan itu berat sekali. Tidak bisa tiba-tiba peduli sampah, Pak. Nah, itu bagian dari kendala. Itu sebabnya memang harus dari pendidikan. Pelan-pelan bisa. Nah, penerimaan ya, paling tidak kan waktu itu kan Mbak Aisyah belum terkenal, iya, kan baru belum, sekarang udah terkenal lah kan. Iya, alhamdulillah. Jadi ketika datang kepada rumah tangga, datang kepada sekolah, nah penerimaan betul. Kalau di rumah tangga, dicuekin. Ada. Kayak kita bicara sampah, nanti ada tukang sampah, ada. Di sekolah, ini saya terus terang nih, karena ini saya diingatkan kembali begitu sulitnya kita masuk ke sekolah. Jadi dulu saya masuk ke sekolah itu minta memang, Pak, ke sekolah-sekolah. Kapan kita bisa dari pegiat, kita mengatasnamakan pegiat lingkungan, jadi bukan bank sampah, dari komunitas. Kapan kami dari komunitas bisa diberi waktu untuk sosialisasi tentang sadar lingkungan dan pengolahan sampah. Nggak enaknya, Pak, kita dapat waktu, tapi satu, kadang-kadang hari Sabtu jam-jam 10 atau jam 11. Kadang-kadang setelah semesteran, ada kan yang kalau udah semester tuh anak-anak ada masuk, ada nggak masuk. Itu kita dapat, Pak, waktu-waktu yang kalau jam 10, jam 11 itu ada apa dengan waktu itu? Sudah mau pulang orang kan, anak-anak udah nggak konsen. Setidak-tidaknya kita dapat ekor-ekornya gitu kan. Nah, itu dikasih sama gurunya, oh nanti bisa. Setelah classmate. Maknanya tidak begitu di-appreciate, Pak. Hanya formalitas. Nah, kejadian-kejadian itu sebenarnya yang membuat saya bercita-cita pengen punya sekolah yang khusus memang untuk pendidikan lingkungan.
Alhamdulillah Pak, tahun ini sudah 4 eco school kita bangun. Alhamdulillah. Itu dari mimpi penolakan tadi, halus. Boleh mau sosialisasi. Tapi ya itu tadi, nanti dicarikan jadwalnya yang anak-anak nggak ada gitu kan. Hari-hari kelas-kelas terakhir itu kan anak-anak sudah mau pulang, nggak fokus. Sedangkan bicara lingkungan itu harus fokus. Nah itu di sekolah, kesulitan kita. Kesulitan di rumah tangga tadi sudah dicuekin. Kesulitan di pemerintah, nggak seksi zaman-zaman dulu bicara sampah Pak. Nggak seksi terus terang. Kalau sekarang seksi. Setelah ya dikampanyekan zero waste, siapa mau buat bersih pantai, langsung dinas-dinas langsung siapkan dump truck. Saya ini ada buktinya nih, sebelum zero waste itu kita bersih pantai. Ingat saya bersihkan pantai di Penghulu Agung. Dapat sampah itu 2 pickup besar. Kesana kemari Pak minta angkutan, ndak ada. Dioper kita kayak main pingpong tuh. Tidak ada Pak. Sewa sendiri pickup. Sekarang mau buang itu susah, ditolak karena pribadi kan. Saya ingat betul itu Pak. Akhirnya kita bawa ke Bertais. Saya ingat di Bertais itu ada satu kampung yang di ujungnya jalannya kok kayak nggak rata begitu, tapi di ujungnya ada musola. Nah kita bawa ke sana itu karena itu sampah kain. Kita masukkan dalam karung, jadi urukan. Alhamdulillah sekarang musola itu jadi tembus punya jalan. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta zaman itu kebetulan tidak ada, kan jarang ada perusahaan di Lombok. Tetapi kita kan memang ada hotel, ada apa gitu kan? Tidak Pak, tidak ya? ada. Tapi alhamdulillah Bank Sampah sendiri 2014 CSR PLN. Cuma kalau PLN dia kan di program pengembangan bank sampah. Lama ditanya apa kesulitannya, yang tadi kita dari rumah, alhamdulillah bisa fasilitasnya yang tadi nulisnya pakai tangan, sekarang pakai komputer, nah, kayak gitu dia. Bantuannya ada. Nah kalau sekolah yang diajari di sana apa? Sekolah yang dibangun oleh Mbak Aisyah. Sekolah yang 4 ini kita kasih nama Eco School. Jadi Eco School pertama kita bangun 2018 pada saat gempa waktu itu. Kebetulan saya berangkat ke Ceko, Austria, kemudian ke mana? Ceko, Austria sama ke Hungaria. Dapat kesempatan belajar, bukan belajar, saya ngajar Pak. Dapat mengajar di sana di Graz University tentang lingkungan. Kok bisa diundang mengajar di nah ini sedikit unik. Kadang-kadang kalau kita punya ilmu agak-agak itu pokoknya orang luar ini udah cepet tahu. Nah, kadang kita di lokal nggak laku, di luar kita laris gitu. Nah ini salah satu kesempatan saya dapat ngajar di Graz karena kebetulan koneksi kita di bank sampah, kita bekerja sama dengan travel agent, dengan hotel, dengan kapal pesiar. Jadi saya memang sengaja membuat mode marketing daripada limbah itu berbeda. Karena kalau di lokal, kalau bilang sampah, hasil kerajinan, kadang-kadang ditawar murah, udah dikasih tawar kadang gratis untuk oleh-oleh juga dari sampah. Nah ini apresiasinya kurang. Tapi kalau dari luar itu ini untuk lingkungan gitu, jadi apresiasinya tinggi sekali. Ada salah satu, kebetulan waktu itu saya dapat tamu Pak, dia profesor di Graz University, dia bertamu di bank sampah. Kita ada kerjasama excursion, jadi dia membawa 32 mahasiswanya untuk belajar di bank sampah. Tahun depan dia membuat satu program mengundang saya ke Austria. Nah, itu salah satu ininya lah. Jadi kita sempat mengajar di sana. Berapa lama? 1 bulan. Nah, kebetulan pada saat saya berangkat itu gempa 2018 kalau nggak salah ya. Pada saat gempa. Jadi 1 minggu setelah gempa saya mau nggak mau memang harus berangkat kan, sudah visa. Jadi rencananya saya bawa barang-barang untuk jual di sana, itulah kita charity. Kita charity dan hasil penjualan itulah yang kita bisa bangun sekolah pertama di Lombok Utara. Nah, yang diajari di sana apa? Selama 1 bulan. Pengolahan sampah. Nah, sesuai sama apa sampah mereka. Tetapi ya itu bagi saya ini agak beda ya, karena
di sana itu sampahnya kurang, kan nggak sama kayak kita. Apa yang mau diolah? Tapi setidaknya mereka tahu ini sampah ini menjadi SDM yang bagus ketika kita bisa peningkatan ekonomi. Kalau di Austria, saya mengajar tentang kompos malah Pak. Dan mereka, jadi gini, kita heran melihat mereka, mereka heran melihat kita. Kita heran dengan mesin-mesin, mereka heran dengan kita punya brainnya, oh hebat itu. Itu yang mereka lebih tertarik. Pengomposan di sana saya ajarkan. Hal-hal kecil sebenarnya yang kayak gunting-gunting kertas jadi tas itu bagi mereka itu luar biasa. Di sini kita ngajarin aja susah ya, di sana dibayar malah mahal gitu. Nah, salah satunya lah. Kalau Eco School ini coba cerita dulu. Ya, Eco School yang pertama pulang dari Eropa, kita bisa bangun satu sekolah di Mentigi. Kebetulan karena itu tingkatan apa tuh? itu free school Pak untuk anak-anak. Oh, free school. Iya, jadi bukan formal, free school. Saya mendedikasikan semua gratis. Oh, gratis. Terutama, jadi kenapa dibangun di Lombok Utara pada saat gempa? Lokasi yang paling parah waktu itu adalah di Lombok Utara dan banyak sekolah yang rubuh. Itulah yang jadi akhirnya terhubungkan gitu. Oke lah kita bangun di sana. Gitu. Jadi free school di mana coba ada Bapak jalan-jalan sesekali ini ke sekolah-sekolah. Banyak sekolah yang gedungnya bagus. Kadang-kadang pensil warna dia nggak punya Pak. Buku-buku hitam putih semua. Betul ya? Anak-anak ini harus, nah itu yang saya, buku bergambar yang berwarna. Ini sebenarnya meningkatkan mereka minat belajar, minat baca, buku cerita. Itu yang, jadi ini happy school sebenarnya. Karena bagi saya bicara sampah ini sulit, apalagi kalau orangnya lagi lapar, nggak mau dia. Jadi harus kenyang dulu. Nah, di sekolah ini anak-anak harus happy dulu. Ketika happy, apapun yang kita akan ajarkan masuk. Berapa siswanya sekarang? Kalau di Mentigi 42. 42. Kemudian Rata-rata usia mereka? anak-anak ada yang 11, 12, nanti tinggal kita bagi sih. Kalau yang kecil sama yang gitu. Kalau jam belajarnya? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Setelah ya, main-main saja. Oh, Tapi di situ kita pesan tentang pengolahan sampah, peduli lingkungan, apa itu plastik. Nah, ini enggak ada di sekolah. Kerajinan. Itu kalau untuk ibu rumah tangga, untuk ibunya boleh datang, enggak masalah. Itu pengajarnya dari mana? relawan. Oh, relawan. Nah, tim pengajarnya ini relawan yang kita ajakin teman-teman. Banyak Pak anak-anak Lombok, anak-anak muda ini. Harus anak muda, karena anak muda punya kreativitas. Pengajarnya dibayar apa enggak? Tidak Pak. Oh, enggak ya. Kan relawan kita. Saya ini relawan dari 2007. Jadi sekarang sudah 4 ya? Sudah 4. Di mana aja? Jadi yang pertama di Mentigi 2018, 2019 kita bangun, 2020 di Selong Blanak. Selong Blanak itu di yang belajar di sana dusun berapa kapal. orang? Itu anak-anak TK kebetulan. Jadi di situ memang sekolah, tetapi filial, tidak layak. Dengan jumlah siswa 50 orang, ukuran 3x3 layak enggak? Nah, itu yang kita bantu. Jadi sekarang udah 10 meter jadi lebar, kemudian alat-alat bukunya kita bantu, kita fasilitasi. Itu 2020, kemudian 2021 di Sengkol. Nah, di Sengkol alhamdulillah sudah berjalan juga. Ini 2022 kita akan resmikan insya Allah tanggal 21. Nanti saya undang lah teman-teman dari Suara NTV. Boleh? Boleh lah. Tanggal 21 kita mengundang Pak Gubernur juga. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Sudah kita koordinasikan. Nah, yang keempat ini namanya Amani Eco School. Dia berbeda dari 3 Eco School itu. Satu ekologi, dia punya kelas ekologi dan rumah pelatihan untuk disabilitas. Karena yang 2 ini udah menjadi mimpi saya dari dulu. Nah, yang terakhir itu di mana lokasi? Ini di Sayang-Sayang, di Gegerung. Gegerung, Dusun Kayangan, Desa Gegerung. Dusun Ketapang. Kalau dukungan pemerintah seperti apa? Dukungan pemerintah
Mungkin lebih kepada kerjasama kali ya. Kerjasama. Iya, Ada mudah-mudahan ya lah. dukungan selama ini ya? Selama ini ada, seperti misalnya, tapi tidak secara materi ya Pak. Nah, jadi seperti peresmian waktu di Sengkol, kita mengundang Ibu Wakil Gubernur. Kemudian, nah yang ini nanti kita lihat bagaimana saya ingin bekerja sama, karena kalau di Eco School yang keempat ini kan ada pelatihan untuk disabilitas. Jadi kita sudah mulai list dengan siapa, instansi mana kita akan bekerja sama, seperti Dinsos mungkin, Dinas Pendidikan bisa membantu. Dan LSM juga banyak teman-teman, seperti Lombok Care yang untuk terapis, sebagainya yang ada kaitannya dengan disabilitas, Fortuny bisa. Swasta ada yang membantu nggak? Swasta tetap masih BUMN, PLN. Ya, jadi kerjasama, alhamdulillah kita 7 tahun ini masih bermitra dengan PLN melalui CSR-nya. Jadi kayak pembangunan sekolah itu CSR. Dukungan pemerintah sudah sesuai dengan harapan Mbak Aisyah? Belum. Apa harapan Mbak Aisyah? Sinerginya kurang. Harusnya kalau pemerintah lebih banyak, kan kita relawan ini ya terus terang saja. Kalau dari segi pendanaan seperti tadi kan Bapak tanya, digaji ya enggak? Kita belum tahu dari mana, belum berani berjanji untuk gaji misalnya. Jadi makanya sebenarnya dari program Bank Sampah saya coba kaitkan bagaimana bisa sepertinya sekolah yang ketiga nih. Jadi teman-teman relawan kita bekali dengan misalnya membuat kerajinan dari barang bekas. Nah, hasil kerajinannya kami beli, jadi dibawa ke bank sampah. Itu kan dari hasil penjualan mereka bisa putar lagi. Masih seperti itu, masih mandirinya seperti itu. Yang bisa diproduksi oleh teman-teman bank sampah apa dari sampah ya? Semua dari sampah, organik, anorganik bisa, organik bisa. Misalnya kayak ini ya? Kayak ini salah satunya. Ini yang dari sampah organik justru ini. Yang anorganik seperti tas. Ini dari apa ini? Nah, ini kira-kira dari apa Pak? Saya ini kira-kira serat nanas ya. Nah, bener ya? enggak lagi kira-kira Pak, itu sudah tepat itu. Oh Nah, iya benar. nah, ini kan sampah organik. Sekarang sudah menjadi produk seperti ini. Ini alhamdulillah sudah 2 tahun riset, kita langsung eksekusi aja. Berbanding lurus dengan program pemerintah, ada industrialisasi. Nah, saya melihat di situ bisa masuk kita untuk bekerja sama. Walaupun kerjasamanya belum signifikan, nah, kita masih ide-ide, tidak masalah. Ini setahun yang lalu saya langsung urus hakinya, udah keluar. Ini bank sampahnya Mbak Isa ya, Iya. yang produksi. Iya. Kalau bank sampah lain ada ya? Tidak ada, belum ada. Oh, belum ada. Kita boleh coba enggak topi itu coba? Kebetulan saya bawa untuk anak-anak ini Pak, Oh. tapi bisa sih. Iya boleh. Oh, keren juga. Boleh coba ya? Boleh Pak. Oh, Harusnya saya bawa yang besar ya, yang untuk besar dewasa. gitu. Ini dipasarkan kemana ini Mbak? Nah, produk-produk ini sebenarnya kita sesuaikan. Kebetulan alhamdulillah ya, Lombok ini kan daerah wisata. Jadi untuk wisatawan ini alhamdulillah sold out terus. Senang mereka. Satu, kerjasama dengan produk ini adalah alami. Gitu. Kemudian untuk menghasilkan satu produk ini hampir semua orang terlibat. Dari petani nanasnya, penenunnya, pewarnanya, penjahitnya, pedagangnya, Mbak Aisyah. Berapa orang yang kita serap. Nah begitu dah saya Pak, ketika membuat satu program, yang paling pertama saya pikirkan adalah berapa banyak orang yang bisa terlibat. Baru mantap. Harus lebih banyak orang terlibat, lebih bagus. Ini lebih banyak profesi. Dari petani nanas ya, yang scraping, kita sekarang ada 12 petani, dan ini sentralnya di Lombok Timur karena memang penghasil nanas ya. Nanasnya buat rujak bisa, nggak masalah. Jangan nanasnya, daunnya, karena ini limbahnya. Kemudian dari daun kita proses di bank sampah. Setelah jadi benang, baru bawa ke penenun. Penenunnya di Lombok Tengah ada 6. Ini yang dari Lombok Tengah. Kemudian juga ini penenunnya yang dari Gumise, Lombok Barat. Jadi beda-beda. Ini ATBM, ya ini kain. Ini yang bisa jadi baju. ATBM ini yang manual.
baru penjahit, ya kan, baru kita showroomnya, pedagangnya, itu bagi-bagi rezekinya banyak Pak, berkahnya gitu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan panjang ya, Iya. yang terlibat banyak. Secara ekonomi menguntungkan nggak? Harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan nggak jalan kita. Itu kan semua sudah dihitung di HPP-nya. Makanya untuk produk ini kita harus punya pasar yang tepat. Pasarnya aman ya? Aman insya Allah. Sesuai dengan, jadi kalau kebetulan Pak saya ini wira swasta, jadi untuk melihat pasar itu, untuk mengeluarkan produk, pasarnya dulu kita survei. Jadi kira-kira bisa, kira-kira SDM-nya aman sudah SDM. Kalau serat nanas tidak akan kekurangan kita. Orang di Lombok itu tanaman turun-temurun, itu kan. Kemudian pihak yang akan terlibat satu adalah dinas-dinas, perindustrian, perdagangan. Sebenarnya kan Pak. Jadi terbantu enggak Mbak Isa, kan punya latar belakang di pariwisata ya? Sangat jadi jaringan, sahabat kan banyak di Iya. situ. Itulah yang membuat sedikit agak laju kita berjalan karena relasi tadi. Teman-teman saya dulu yang teman-teman waktu di kapal tuh kan selalu nanya, Aisyah apa sekarang kerjanya? Saya ngurus sampah. Saya bilang, wah bagus itu lah. Itu sebabnya kita di Bank Sampah kerjasama dengan travel agent, hotel, sama kapal pesiar tadi. Sedikit uniknya mereka sebenarnya kalau orang luar ya, saya bilang Pak, agak tertarik dengan sampah. Jadi kalau ada temannya dari Eropa atau dari Jepang mau ke Lombok, dia selalu bilang pergi ke Mbak Aisyah gitu. Berbeda dengan orang lokal, kadang-kadang mana Bank Sampah nggak tahu, padahal dia tahu. Gitu. Mbak Isa coba cerita dulu masa kecil, pendidikan gitu kan. Sampai pada akhirnya ada di sini. Kalau masa kecil saya sih jangan ditiru sebenarnya Pak, bandel banget itu aja sih. Nah, lahir di mana? Lahirnya Terus di Ampenan. Di Ampenan mana? Ampenan di belakang kantor PLN Ampenan, tempat sekarang memang lahirnya di sana. Bapak saya Bali dan ibu Makassar. Alhamdulillah mencintai Lombok. Jadi orang Lombok lah gitu. Sekolah di sini ya? Sekolah di sini di SMP Dolar ya. SMP 1. Kemudian SMA-nya di SMKK itu. Barisan Pariwisata. Kemudian saya sempat kuliah 3 bulan di pariwisata, tapi saya dikeluarkan. Kenapa? Karena saya nggak pernah masuk. Ya. Dulu saya memang suka cari uang. Saya lebih senang kalau menghasilkan uang tuh saya senang gitu. Jadi memang jiwa bisnisnya dari dulu senang. Nah, ketika sekarang di sampah ini semuanya kembali. Dulu semua profesi juga Pak pernah buat EO, terus buat film. Belum ada anak Lombok buat film tuh selain saya Pak. Sampai 2 film kita buat lokal dulu, film-film indie. Buat lagu, tulis buku, ya kan? Bisa nyanyi juga? Bisa nyanyi, tapi suaranya nggak bagus ya. Saya hanya menciptakan lagu. Nah, ketika bergelut di dunia bank sampah ini semuanya kembali. Saya buat lagu tentang lingkungan. Saya menulis buku. Alhamdulillah sudah 2. Apa judulnya? Buku yang pertama itu mengelola bank sampah bersistem konvensional berbasis rumah tangga. Mana buku itu? Ada bukunya, udah lama Pak. Nah, Ya, tapi nanti bisa dibawa kan bisa. Iya, nanti saya bawa. Terus yang kedua Pak? Yang kedua marketing dan manajemen untuk bank sampah kreatif. Jadi apa yang saya tulis di buku itu sebenarnya pengalaman kita di bank sampah, kenapa bisa bertahan sampai 11 tahun, itu saya share semua. Tujuan saya satu, supaya teman-teman bank sampah juga merasakan keberhasilan yang sama dengan kami. Terima kasih Mbak Isa atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih juga. Lebih Suara kurangnya NTB. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.